أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Perhatian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita alhamdulillah sebelumnya sudah selesai kitab Fathul Majid secara kitab Tauhid. Sebagai pengganti untuk sementara kita membuka suatu tulisan. Sebenarnya ini adalah merupakan muqaddimah atau saripati daripada risalah doktorah oleh salah seorang masyayikh Kuwaitiyin, yaitu Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khamis. Atau terkenal juga Al-Khumais. Ini sebagaimana di mukaddimahnya, kalian lihat di halaman mukaddimah. Ya. Mukaddimah dikatakan di situ. Coba lihat di bawahnya. Amma ba'd faqad qumtu bi bahthin muwassa'in linaili darajati doktor fi usuluddin inda al-imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Wa qad dhamantu al-muqaddimata talkhis aqidati al-a'immati thalatha Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Jadi beliau punya risalah doktorah tentang akidah Imam Abu Hanifah. Dan itu pembahasannya sangat luas. Akidah Imam Abu Hanifah. Namun demikian, dalam mukadimah tersebut beliau gabungkan ringkasan akidah tiga imam yang lain, itu Imam Malik, Imam Syafi'i, wa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi empat dia dinamakan sebagai i'tiqadu a'immati al-arba'ah. I'tiqadul a'immatil arba'ati. I'tiqad imam yang empat. Artinya akidah imam yang empat. Dari sini nanti pembahasannya kita akan nampak dan jelas bahwasanya a'immatul arba'ah i'tiqad dan keyakinan adalah i'tiqad salafiyah. I'tiqad Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in yang lainnya. Gak ada beda. Dan juga ini kitab merupakan bentuk bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sifatul ulu. Mengingkari sifatul ulu. Sifat Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan kepada kita dalam berbagai ayat dan ahadits bahwasanya Allah Azza wa Jalla fis sama' fil ulu fawqa sab'i samawati 'ala al-'arsy istawa. Itu akidah baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi tidaklah benar dan sangat batil
Kalau ada orang-orang mengatakan, ya, siapapun dia, dan bagaimanapun status quo-nya, dan bagaimanapun lakop-lakop, gelar-gelar yang sudah disandang oleh dia, atau seberapapun banyak ijazah-ijazah atau sanad-sanad, ya, ijazah tarekat dari berbagai macam tarekat-tarekat yang dianut oleh dia, atau berbagai macam bentuk zikir-zikir, ya, tarekat zikir-zikir, yang tarikatul zikir itu, ya, tarikatul zikir itu pakai sanad, dia dapatkan daripada guru-guru yang sesat dan menyesatkan. Kita pakai sanad dia. Pada rahmatullah, hatta 1000 sanadnya, hatta ribuan ijazahnya. Ya, kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah pernah kita bahaskan. Man batta amaluhu lam yusri' nasabuhu. Barang siapa yang sedikit amalannya, barang siapa yang amalannya tidak ada, tidak mencocok Al-Quran dan Sunnah amalan tersebut, lam yusri' nasabuhu, nasabnya tidak akan mempercepatnya ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla. Apakah dia sebagai ahlul bait, sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, imma itu idiaan, imma itu adalah bentuknya pengklaiman idia', atau benar lepas daripada permasalahan demikian. Tetapi ingat, man batta amaluhu lam yusri' nasabuhu. Nasabnya saja tidak bisa menyampaikan dia ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla, dan tidak bisa mempercepat dia. Apalagi ijazah-ijazah tarekat yang sesat dan menyesatkan, ijazah-ijazah zikir yang sesat dan menyesatkan, itukah yang diharapkan bisa menyampaikan dia ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla? Mustahil, pada rahmatullah. Mustahil. Oleh karena itu, ya, satu sisi orang-orang seperti ini mengajarkan kepada jemaahnya bahwasanya Imam Syafi'i tersebut dikenal sebagai imam fuqaha, artinya ahli fikih, dengan menyepelekan tentang akidah beliau rahimahullah taala. Statement-statement, pendapat-pendapat yang demikian itu tidak pernah terdapat dan tidak pernah terjadi di masa qurun mufaddalah dan di masa a'immatul arba'ah itu sendiri. Tidak ada para ulama, baik para Imam Bukhari, Imam Muslim, dan a'immatus salaf sebelumnya, mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i hanya ma'ruf dikenal sebagai ulama dalam masalah akidah, masalah fikih. Tidak ada. Ini pada rahmatullah adalah kedustaan, tuduhan, kebatilan, kedunguan dan kebodohan dari seseorang yang tidak pernah menelaah, ya, tidak pernah membaca bagaimana pendapat Imam Syafi'i. Dan dulu pernah kita buka di sini, ya, karya risalah doktorah daripada Syekhuna Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil, yaitu tentang, ya, akidah Imam Syafi'i. 2 jilid kitab itu tentang akidah Imam Syafi'i. Rahmatullah. Yang jelas kita bahwasanya a'immatul arba'ah tersebut dan orang-orang yang hidup di qurun mufaddalah dan orang-orang yang berjalan dengan jalan mereka dan mengikuti jalan mereka, insyaallah taala akidah mereka adalah akidah yang paling selamat, yang paling aslam, yang paling a'lam,
dan paling ahkam, paling selamat dan paling berilmu dan paling bijaksana. Adapun manuver-manuver atau statement-statement ya orang-orang yang mengatakan bahwasanya A'immatul Arba'ah itu dikenal dengan istilah adalah para fuqaha, tapi akidah enggak, sebagaimana juga mereka sebarkan isu terhadap Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang dikenal sebagai muhadditsun laisa bifaqih. Itu ada juga. Imam Ahmad menurut mereka adalah imam yang muhaddits tapi bukan faqih. Ini juga tuhmah. Ini juga adalah tuduhan yang sangat keji, yang sangat kotor, dan tuduhan dusta yang mengada-ada, yang menunjukkan kepada kita tentang kebodohan dan ketololan orang-orang seperti ini yang tidak pernah menelaah, ya, kitab-kitab Imam Ahmad dan kehidupan Imam Ahmad, bagaimana fikih dan sebagainya. Dan hal seperti ini sudah dibantah dan dijelaskan oleh para masyayikh kita, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, kakak kandung daripada Syekhuna Ahmad Bazmul. Ya, di dalam kitab beliau Al-Intisar li Ahlil Hadis, dan di dalam kitab beliau juga Syarah Sifatus Salatin Nabi SAW dalam mukaddimahnya. Ada 9 atau 10 poin tuduhan terhadap Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan termasuk juga Imam Ahmad yang sebelumnya. Yang dikatakan oleh mereka tadi adalah muhadditsun laisa bifaqih. Lihat kata-kata yang keji. Dia muhaddits tapi bukan faqih. Artinya fikih enggak paham, hadis paham. Ya subhanallah, seluruhnya itu adalah tuduhan. Tidak berdalil. Kif seorang ulama mengambil istinbat hukum dari mana dia dapat kalau bukan dari hadis? Seluruhnya dari hadis. Tafsir daripada hadis. Fikih daripada hadis. Seluruh pembahasan hadis. Mustahil orang kalau tidak mengambil istinbat hukum daripada hadis. Maka yang namanya muhaddits pasti dia faqih. Bagaimana? Ya, kif dia mengatakan muhaddits tapi bukan faqih. Ya, yang ma'ruf di kalangan a'immatus salaf adalah muhaddits pasti faqih. Tidak sebaliknya. Faqih belum tentu muhaddits. Itu benar. Orang faqih dia ahli fikih, tapi dalam masalah hadis banyak kenanya. Kalau kita melihat kepada kitab-kitab yang dikarang oleh Syafi'i mutaakhirin, kitab-kitab yang dikarang oleh pengikut-pengikut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, atau yang menonjol adalah orang-orang Syafi'i mutaakhirin atau Hanafiyah mutaakhirin, yang dikarang kitab-kitab fikih oleh mereka, itu rata-rata kadang-kadang kita lihat hadis palsu juga dimasukkan. Hadis lemah apalagi. Yang bukan hadis juga dimasukkan. Kenapa? Dia fikih. Hadis gak dalam dia. Gak larut dalam ilmu hadis. Di dalam pembahasan hadis. Oleh karena itu, berapa banyak kita lihat kadang-kadang pembahasan nyeleneh. Ada hadis tapi palsu. Ada hadis tapi dhaif lemah. Ada hadis muttarab, goncang, dan berbagai bentuknya. Kenapa? Dia asasnya bukan muhaddits. Dia bukan muhaddits. Arti intilaknya, berpijaknya bukan sebagai muhaddits. Tetapi kalau orang muhaddits itu otomatis dia faqih. Itu tidak bisa ndak itu. Benar rahmatullah. Nah, cuma sekarang istilah-istilah ini dibalikkan oleh orang-orang ahlu bidah, ya, orang-orang yang otaknya penuh dengan tong sampah, mazbalah. Artinya seluruhnya tampung oleh dia. Seluruhnya ditampung oleh dia. Tidak ada filternya. Tidak ada filter. Tidak ada tabyiznya. Yang membedakan antara hak dan batil tidak ada. Sehingga timbullah isu dan ajaran-ajaran nyeleneh seperti itu yang mengakibatkan tuduhan yang sangat keji kepada Imam Syafi'i, yaitu beliau dikenal sebagai ulama fikih
tapi enggak dikenal sebagai ulama akidah. Rahmatullah. Jadi aneh kan? Oleh karena rahmatullah dalam perkara seperti ini, ya, maka kita insyaallah taala membaca kitab ini, semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk memahami akidah imam yang 4 ini bagaimana sebenarnya. Kemudian kata beliau, wa qad talaba minni ba'dul fudala ifradu aqidati haula'i al-a'immatil thalatha. Kemudian kata beliau, ya, telah meminta kepada saya sebagian para fudala untuk mengkhususkan penjelasan akidah imam yang 3. Wal istiqmaliha, ya, wal istiqmali dzikri aqidatil a'immatil arba'ah. Maka supaya sempurna dan lengkap penjelasan akidah imam yang 4. Tadi pertama kali kan akidah Imam Abu Hanifah dibahas oleh dia. Sudah itu sebagian para ikhwah dan orang-orang yang memiliki keutamaan dan orang-orang soleh minta kepada dia supaya digabungkan, ya, dibahas akidah imam yang 3 lagi, digabung menjadi 4. Dikatakan i'tiqadu al-a'immatil arba'ah. I'tiqad keyakinan imam yang 4. Ra'aitu an adumma ila ma dzakartuhu fi muqaddimati bahthi talkhis ma batastuhu an aqidatil imam Abi Hanifah fi tauhid wal qadar wal iman was sahabah wa mawqifuhu min ilmil kalam. Ya, wallaha as'alu an yakuna hadzal 'amalu khalisan liwajhil karim wa yuwaffiqana jami'an lihadi kitabihi wasayri ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wallahu min wara'il qasd wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad ibn Abdurrahman Maisatul Khumais. Oleh karena itu kata beliau gabungkan di dalam penyebutan tersebut apa disebut oleh beliau dalam mukaddimahnya, pendahuluannya, yaitu pembahasan ringkasan, ya, dari apa yang telah beliau paparkan secara panjang lebar tentang akidah Imam Abu Hanifah. Maka setelah itu dia jelaskan bagaimana akidah Imam Abu Hanifah dalam masalah tauhid. Ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dalam akidahnya dalam tauhid. Qadar, qada dan qadar. Wal iman, masalah iman. Was sahabah, bagaimana sikap beliau kepada para sahabat dan sikap beliau terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, filsafat. Ya, orang-orang yang mempelajari ilmu kalam atau filsafat.